Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Salam kebajikan, nama budaya. Shalom. Apa kabar, sahabat Morowali Utara? Sukses selalu menyertai kita, sehat, baik, dan bahagia. Itulah harapan saya untuk semua masyarakat Morowali Utara. Kita tidak bisa dibatasi lagi dengan jarak dan waktu karena ada kemajuan teknologi informasi atau yang sering kita dengar dengan ITE, Information Technology and Electronic. Ya, saat ini kita bincang-bincang sekedar memberikan cahaya baru kepada masyarakat Morowali Utara. Saya tidak bermaksud untuk mengajar, saya tidak bermaksud merasa lebih pintar dari sahabat Morowali Utara sekalian. Saya hanya ingin membuka jendela cahaya agar bisa lebih menerangi lagi kehidupan di dalam kamar kita di Morowali Utara yang kita cintai. Dan hal yang sangat menarik sekali, kita selalu berbicara tentang Kabupaten Morowali Utara, karena Kabupaten Morowali Utara adalah tempat tinggal kita sendiri, kota kita bertumbuh di negeri ini dari masa kecil sampai kita menjadi dewasa, bahkan meninggal di kabupaten ini juga. Apa yang terjadi di kabupaten kita adalah bagian dari tanggung jawab kita semua. Kita tidak boleh hanya untuk menang sendiri, hanya untuk jadi penonton. Kita harus menjadi pelaku, peserta dalam membangun Kabupaten Morowali Utara. Hari ini saya mau buka sebuah topik yang sederhana saja, nggak usah terlalu rumit-rumit, biar kita sedikit bisa mendapat pencerahan. Mungkin kita sudah pernah dengar kata geopolitik dan geoekonomi. Apa sebenarnya itu? Geopolitik dan geoekonomi akan membawa Morowali Utara menuju unggul dan makmur. Apa itu yang dimaksud dengan geopolitik dan geoekonomi? Geoekonomi adalah kekuatan geografis suatu negara atau suatu daerah yang dimanfaatkan untuk membangun kekuatan ekonomi negara atau daerah tersebut. Morowali Utara punya geoekonomi. Kekuatan ekonomi berdasarkan letak geografis. Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sebuah hamparan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Negara Indonesia memiliki 10 laut penting. Dan hampir Indonesia saja yang memiliki laut di dalam negara. Ada Laut Jawa, ada Laut Flores, ada Laut Sawu, ada Laut Timur, ada Laut Sulawesi, ada Laut Maluku, ada Laut Seram, ada Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Natuna. Morowali Utara terletak persis di sentral tengah Nusantara. Kalau Anda melihat peta dari Sabang sampai Merauke, dengan tutup mata saja, Anda cari tengahnya, Anda langsung menjatuhkan tangan persis di tengah. Itulah Morowali Utara, itulah Sulawesi Tengah, itulah tempat kita. Dan ini luar biasa sekali. Kabupaten Morowali Utara terbuka dengan pintu gerbang lautnya yang namanya Teluk Tolo. Saya bisa namakan ini sebagai major gate, sebagai gerbang utama, ibarat corong yang bisa memasukkan apa saja, silakan datang. Kemudian berakhir di laut yang indah, Pantai Kolonodale itu sendiri. Dan di dunia ini ada terdapat 6 selat yang sangat memegang peranan dan penting sekali. Yang pertama itu terusan Suez dan Panama. Ini merupakan major strait, tersibuk, terpadat, menjadi lalu lintas kapal-kapal besar niaga, tanker, bahkan mother vessel dan sebagainya. Kemudian 4 sisanya ada di Indonesia. Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Dan ini merupakan potensi yang sangat luar biasa sekali ke depan. Sehingga ada yang meramalkan bahwa 2030
Indonesia akan menjadi macan Asia. Indonesia akan bangkit dengan kebangkitan ekonomi yang besar. Dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus mempersiapkan diri, terlibat bersama-sama. Salah satunya Kabupaten Morowali Utara tidak boleh tinggal diam. Kita harus terlibat karena kita bagian dari jajaran kabupaten kota yang ada di Nusantara. Kita memiliki pantai-pantai di Kabupaten Morowali Utara. Kecamatan Momosalato terdapat 6 pantai. Kecamatan Bungku Utara ada 7 pantai. Di Kecamatan Soyojaya ada 3 pantai. Di Petasia ada 6 pantai. Di Petasia Timur ada 6 pantai. Jadi total pantai yang dimiliki Kabupaten Morowali Utara itu 28 pantai. Artinya, secara geografis kita memegang peranan penting untuk pembangunan ekonomi. Dan ini tidak bisa diabaikan. Kabupaten Morowali Utara memiliki dataran dan sungai. Lahan sawah ada kurang lebih 12.829 hektar. Cukup luas. Lahan bukan sawah 179.801 hektar. Lahan bukan pertanian 1.100.803 hektar. Dan total panjang sungai yang ada di Kabupaten Morowali Utara 963,1 km. Hampir sepanjang Pulau Jawa. Luas, panjang, luar biasa. Kita punya sungai yang sangat panjang di Morowali Utara, Sungai Lah, 117 km. Dan itulah, secara geoekonomi, kita memiliki nilai-nilai ekonomi yang sangat tinggi berdasarkan letak geografis. Kemudian, apa itu geopolitik? Geopolitik adalah kekuatan politik berdasarkan geografis suatu negara atau daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan daerah tersebut. Morowali Utara mempunyai sumber nikel terbesar di dunia yang memegang peranan penting secara global. Artinya, letak geografis kita menentukan kancah politik tingkat internasional. Dahulu, siapa yang menguasai minyak, dia menguasai dunia. Tetapi sekarang, siapa yang menguasai nikel, dia akan menguasai dunia. Karena bahan bakar minyak akan mulai tergantikan ke sumber yang ramah lingkungan, yaitu nikel. Bisa dimanfaatkan untuk industri baterai kendaraan listrik. Negara produsen adalah Cina yang paling besar. Produksi 20% dari Cina itu larinya ke Eropa. Dan 80%-nya lari ke Asia, India, termasuk Indonesia. Logam nikel memiliki julukan The Mother of Industry. Artinya, tulang punggung dari semua industri yang ada di dunia ini tergantung pada nikel. Karena nikel lah yang menjadi pendukung sektor-sektor industri ini. Bahkan bahan baku pembuatan baja anti karat atau stainless steel itu dari nikel yang banyak digunakan di industri otomotif. Nikel laterite untuk memenuhi kebutuhan litium generasi kedua, yakni generasi kedua baterai super canggih berbasis litium yang akan menjadi produk unggulan berskala internasional. Dan ingat, itu produknya Indonesia, dari Indonesia. Salah satu pabrik pembuat microchip sebagai mata rantai dunia pemasok kebutuhan teknologi super canggih untuk Samsung, Apple, Mercedes, hingga Airbus pun telah siap memilih Morowali Utara sebagai rumahnya. Artinya, letak geografis Morowali Utara memegang peranan penting dalam geopolitik secara internasional. Kita tidak boleh tutup mata. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus terlibat memainkan peranan ini bersama-sama secara nasional. Karena kemajuan bangsa kita didukung oleh kemajuan dan kehidupan kabupaten kota yang ada terhampar di seluruh wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Kabupaten Morowali Utara. Kita tidak boleh apatis. Kita tidak boleh diam. Kita harus melibatkan diri di dalamnya. Dengan fakta-fakta geoekonomi dan geopolitik yang saya sudah paparkan tadi di depan, maka setidaknya dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat Morowali Utara. Seperti apa Kabupaten Morowali Utara dalam kancah internasional dan nasional itu sendiri.
Luar biasa, kita memegang peranan yang sangat penting. Kita bersyukur, Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil pemekaran dari kabupaten induk, yaitu Morowali. Dan kita sudah sama tahu bagaimana perkembangan industri yang ada di Kabupaten Morowali induk kita itu pesat luar biasa. Sehingga ini memungkinkan juga berdampak langsung karena kita letaknya satu geografis, punya ikatan emosional dengan Kabupaten Morowali. Sehingga ini akan berdampak langsung keberadaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara minimal akan sama dengan Kabupaten Morowali induknya atau bahkan lebih. Mari kita mengambil peran kita di dalam era pembangunan global ke depan secara geoekonomi dan geopolitik. Hati-hati dengan infiltrasi atau saya namakan ini sebagai sebuah penyusupan. Karena tidak dapat tidak, penyusupan itu selalu ada, masuk untuk melumpuhkan ekonomi, melumpuhkan politik, melumpuhkan semua sendi-sendi yang sedang akan kita bangun ke depan. Tapi jangan kita pesimis. Saya masih teringat dengan beberapa tahun yang lalu, goyang Inul sempat diprotes, sempat dikatakan itu berbahaya, sempat dicegal, sempat dilarang, sempat diadukan ke hukum. Tapi tahukah siapa yang berperan di balik semuanya itu? Negara tetangga kita, Malaysia, melihat ini sebagai sebuah ancaman. Karena kenapa? Ada 5 juta rakyat Malaysia itu sangat fans dengan Inul, fans dengan dangdut. Dan ini harus dicegal. Kalau tidak dicegal, akan berdampak secara ekonomi. Kenapa? 5 juta orang ini akan tertarik dengan produk-produk dangdut dari Indonesia. Sehingga bisa juga menyebabkan produk-produk lain dari Indonesia ikutan ke sana. Sehingga terjadi infiltrasi penyusupan dari orang-orang tertentu yang ada dari Malaysia. Mereka masuk ke Indonesia. Mereka berteman, mereka baik, mereka tahu bahasa Indonesia dengan fasih. Mereka mulai mengeluarkan uang, menyogok tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, orang-orang yang berpengaruh untuk menghentikan Inul. Kenapa? Agar Inul di-stop, supaya ketertarikan masyarakat Malaysia tentang Inul berhenti. Dan itulah kelemahan daripada pemerintah kita. Terlalu cepat. Kita langsung memvonis bahwa goyang Inul itu tidak mendidik masyarakat. Kalau kita lihat sekarang, goyang apapun bisa diterima. Tapi kita tahu itu akibat dari infiltrasi, penyusupan dari negara tetangga kita. Untuk menghentikan agar jangan terjadi gelombang ekonomi besar masuk ke Malaysia. Sebenarnya gampang. Kirim saja Inul ke Malaysia. Suruh saja dia manggung di sana kalau kita tidak terima di sini. Kan gampang. Sederhana sekali. Tapi saya menyatakan ini bukan bermaksud untuk mengecilkan satu negara lain atau menuduh atau menyudutkan orang-orang tertentu. Tetapi inilah yang namanya infiltrasi, penyusupan. Dan apakah infiltrasi tidak bisa masuk di Kabupaten Morowali Utara? Oh, sangat bisa. Kita mengenal beberapa istilah dalam dunia politik. Pertama, demokrasi. Demokrasi artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sehingga muncullah dalam bahasa Latin, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan itu yang kita sedang jalankan. Tetapi, apakah benar-benar demokrasi adalah demokrasi yang real? Demokrasi yang sesungguhnya? Mungkin sebagian kita baru mendengar istilah oligarki. Oligarki artinya bahwa pemerintahan di suatu tempat itu dikendalikan oleh sekelompok orang tertentu. Sekelompok orang tertentu yang memegang peranan, bisa dari elit politik, bisa dari keluarga terdekat sang pemimpin, bisa dari para investor, para pemborong, dan orang-orang penting di satu wilayah mengendalikan pemerintahan itu. Dan ini yang terjadi. Kalau kita lihat, kita mau belajar, kita buka mata dengan jelas bahwa oligarki itu selalu ada di mana-mana di dalam negara demokrasi. Tetapi kita bisa minimalisir atau paling tidak kita tolak. Diperlukanlah kepemimpinan yang mempunyai mental seorang pemimpin, kepemimpinan sejati yang berani berkata tidak. Mereka berani tidak populer dengan keputusannya demi kepentingan masyarakat. Sekarang ini sulit untuk kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mau tidak populer. Tetapi saya memilih lebih baik saya tidak populer, tetapi saya
berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Karena kita dipilih untuk menjadi pelayan masyarakat. Masyarakatlah yang harus kita sejahterakan. Mungkin Anda tidak disukai oleh sekelompok orang tertentu, tetapi masyarakat besar akan menyukai Anda. Saya lebih memilih yang itu. Dan oligarki ini masuk di dalam pemerintahan. Kita bisa melihat dari fakta yang ada. Dari pengalaman-pengalaman terdahulu. Bahwa kita bisa mengatakan masyarakat banyak yang mengatakan siapa sebenarnya bupati? Istrinya kah? Iparnya kah? Kemonakannya kah? Semua hampir menjabat seperti bupati dan semua mengendalikan sang bupati yang definitif. Istrinya bisa menjadi pembisik bupati, bahkan iparnya, kelompok orang tertentu yang berpengaruh bisa mengarahkan kebijakan bupati, sehingga bupati itu hanya merupakan satu boneka saja yang dimainkan oleh kelompok oligarki ini, kelompok orang-orang yang mencoba mengatur arah pemerintahan. Dan ini terjadi hampir di semua negara demokrasi itu ada. Tapi kita berharap Morale Utara ini tidak boleh terjadi lagi. Karena kalau ini terjadi, maka ini merupakan salah satu penghambat dinamika pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan harus kita tolak. Harus kita berani tentang. Kalau tidak sekarang, maka Morale Utara, saya bisa janji, akan sama dengan periode-periode yang kemarin-kemarin. Tidak akan ada kemajuan sama sekali. Masyarakat harus terbuka mata. Jangan pemerintahan ini dikendalikan oleh sekelompok orang tertentu yang mempunyai kepentingan di sini, di Kabupaten Morowali Utara. Dan itu yang disuarakan oleh beberapa orang di luar sana. Oligarki adalah tanda kebodohan. Kebodohan siapa? Kebodohan pemimpin. Kelemahan dari pemimpin itu sendiri. Dan masyarakat harus sadar, bangkitlah. Karena Morowali Utara memegang peranan dalam geoekonomi dan geopolitik global. Yang berikutnya, plutokrasi. Plutokrasi artinya ada orang kaya yang mengendalikan pemerintahan. Orang kaya ini mempunyai kepentingan untuk mengatur regulator dari pemerintahan yang ada. Saya berikan contoh. Kebanyakan para plutokrat ini dari Amerika. Mereka mempunyai uang, mereka mempunyai perusahaan besar, keuangan yang cukup, lalu mereka mencoba mengendalikan pemerintahan yang ada. Saya berikan contoh. Seperti kita pernah tahu, sunflower, bunga matahari, itu digunakan sebagai bahan bakar. Tetapi ada kompetitor yang muncul namanya crude palm oil, CPO, dari kelapa sawit. Orang yang mempunyai keuangan, orang kaya tadi ini merasa terganggu usahanya dengan masuknya CPO, dia akan mengendalikan pemerintahan, dia akan menyogok regulator, dia akan menyogok agar merubah undang-undang, menutup CPO, jangan masuk, dan hanya sunflower, bunga matahari yang dipakai. Itu bisa terjadi. Dan kelihatannya kalau kita mau jujur, Kabupaten Morowali Utara mulai mengarah-arah ke sana. Ada orang-orang yang merasa berduit. Mereka sebenarnya tidak terlalu simpatik dengan kandidat itu, tetapi kandidat itu harus dimajukan untuk kepentingan boneka dia. Ketika kandidat itu nanti hasil olahan dia menjabat di Kabupaten Morowali Utara, maka tidak heran kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bupati Morowali Utara dikendalikan oleh plutokrat ini. Dia memegang peranan, dia akan mengatur semua proyek-proyek. Bukan lagi bupati, tetapi plutokrat ini, orang yang punya keuangan ini di belakang bupati yang akan mengendalikan semua kebijakan bupati. Menjadi pertanyaannya bagi masyarakat, akan jadi apa Kabupaten Morowali Utara kalau begini modelnya? Akan sama, bahkan akan lebih parah dari periode-periode terdahulu. Saya gregetan ngomong ini. Kenapa? Saya masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Saya tinggal di Kabupaten Morowali Utara dari kecil. Ada di sini. Saya bukan anak daerah yang tinggal di luar. Saya tahu pahit manisnya masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Sehingga saya sedikit gregetan ngomong. Karena ini kampung halamanku. Kampung leluhurku. Kota di mana saya dibesarkan. Malu kita kalau Kabupaten Morowali Utara tidak punya daya saing dan berkembang seperti kabupaten induknya dan kabupaten lain. Malu kita. Mau ditaruh kemana ke muka kita? Kalau Anda yang datang, Anda mengaku anak daerah, tapi Anda tinggal di luar kota sana, ketika Morowali babak belur menjadi bubur pun, Anda nggak peduli. Karena Anda nggak punya
sense of belonging bagi negeri ini. Anda tidak punya rasa memiliki karena Anda tak lama tinggal di luar. Tapi bagi kami yang tinggal di sini, rumah kami di wilayah Kabupaten Morowali Utara, kami malu kedatangan teman-teman kami dari luar negeri, dari luar kota, datang ke Kabupaten Morowali Utara dan mereka mengatakan, seperti ini ke kabupatenmu, kami yang malu. Kamu yang datang dari luar, yang tinggal di luar, mengatasnamakan anak daerah, kamu tidak malu. Dan terbukti, semua kepemimpinan yang dikendalikan oleh orang-orang yang mengaku anak daerah, yang tinggal di luar, mereka tidak bertanggung jawab pada akhirnya. Kita mau tanya sekarang, adakah mantan pemimpin Kabupaten Morowali Utara yang menjadi panutan yang bisa dimintai pendapatnya sekarang ini? Tidak ada. Semua kebanyakan rata-rata berakhir di buih, berakhir di KPK, berakhir di korupsi. Dan inilah fakta. Kalau kita tidak sadar sekarang ini, maka sampai mati generasi berikutnya, kita tidak akan pernah melihat perubahan apa-apa di Kabupaten Morowali Utara. Wow. Itu sebabnya, sedapat mungkin kita menghindari biaya politik tinggi. Jangan terlena. Ada plutokrat, orang yang beruang, mencoba infiltrasi, mencoba menyusup di pemerintahan Kabupaten Morowali Utara. Ada sekelompok orang, oligarki, yang mencoba mengendalikan. Orang-orang kaya, plutokrat akan memakai uangnya. Mereka akan mendanai. Mereka akan membayar apa saja dalam bentuk sumbangan ke masyarakat. Foto sana, foto sini. Yang menjadi aneh, kenapa kita menjual kemiskinan demi pencitraan kita? Kenapa kita berdiri di atas kesusahan orang lain supaya nama kita terdongkrak? Sahabatku masyarakat Morowali Utara, pemberian-pemberian itu tidak gratis, bro. Tidak gratis, tante. Tidak gratis, om. Tidak gratis. Itu seperti mata pancing. Luarnya kelihatan makanan yang menyenangkan, tapi dalamnya ada pancing yang akan merobek mulut Anda nanti. Di mana saya bisa tahu? Biaya politik semakin besar, maka semakin besar juga dana yang akan dia sedot dalam masa pemerintahannya untuk mengembalikan semua itu. Dana itu dari mana? Dana rakyat, uang rakyat. Yang menjadi korban siapa? Rakyat itu sendiri. Jadi tidak heran dengan sistem pemerintahan yang plutokrat dikendalikan oleh orang kaya atau oligarki dikendalikan sekelompok orang tertentu, masyarakatlah yang menjadi korban karena semua proyek pembangunan banyak yang menggelontor, tidak tepat sasaran dan tidak tepat mutu, tidak bisa digunakan. Mubazir, sangat mubazir. Mereka hanya melihat bagaimana proyek ini bisa digelontorkan dan mereka mendapat fee. Tapi untuk kepentingan masyarakat, apakah proyek ini bermanfaat atau tidak, itu tidak masuk dalam skala prioritas mereka. Dan masyarakat Morowali Utara harus paham akan hal ini. Kita sebagai masyarakat, jangan sampai seperti sapi perah. Diperas-peras terus susunya, tapi tidak pernah dikawini. Anda hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti ini. Saatnya masyarakat Morowali Utara mulai cerdas dan berani memilih pemimpin, bukan berdasarkan apa yang membuat Anda senang sesaat dengan pemberian uang rupiah. Tapi pikirkan baik ke depan, bagaimana generasi kita, bagaimana anak cucu kita, bagaimana rasa malunya kita sebagai masyarakat Morowali Utara yang tinggal di kabupaten ini. Bagaimana masyarakat kita ke depan, bagaimana malunya kita. Kalau Anda kedatangan tamu-tamu dari luar, tamu dari Jakarta, dari kota-kota besar, datang lalu mereka mencibir-bibir dan mengatakan, seperti ini kah kabupatenmu? Saya sendiri rasa malu ketika ada teman dari Jakarta menelpon saya dan mengatakan, Morowali Utara sedang krisis kepemimpinan. Tidak ada pemimpin yang baik di sana. Apakah tidak ada orang hebat di sana? Apakah tidak ada orang yang bertanggung jawab di sana? Dengan kata-kata itu saya malu. Karena saya tinggal di Kabupaten Morowali Utara. Saya coba membaca postingan dari seorang sahabat, Bapak Willy Posawa. Karena ini diposting di media sosial, maka ini telah berlaku menjadi milik publik. Saya baca, stop pilih pemimpin yang mental korup,
Karena Morut punya sumber daya alam yang akan diwariskan turun-temurun, bukan untuk perut penguasa atau pejabat dan kawan-kawan. Morut masih punya perut lapar yang perlu diisi. Di pelosok desa masih ada rakyat yang lapar, sementara masih ada pejabat gonta-ganti mobil mewah dengan memakai uang rakyat. Pemimpin tidak salah, yang salah kita rakyat. Kenapa harus pilih pemimpin yang mau menghargai kita dengan uang? Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Bila tinggal 2 orang balon calon pemimpin yang ada, yang satunya preman, tidak pintar, tapi punya integritas, dan yang satu pintar, bicara, pintar lain-lain, punya pengalaman, tapi korupsi. Lebih baik pilih yang pertama, tidak pintar-pintar amat, tapi rasa peduli pada rakyat. Belajar dari pengalaman Morut, sudah harus punya pemimpin yang benar-benar merasa lapar bila perut rakyat Morut juga lapar. Morut sudah harus sejajar dengan Morowali, induk. Kenapa? Karena Morut punya investasi perut bumi yang melimpah ruah. Jangan memilih pemimpin karena selera, ikut-ikutan, karena dikasih proyek, karena dikasih jabatan. Kau enak, tapi anak cucumu. Haruskah mereka kita sengsarakan dengan budaya korup kita? Ayo rakyat Morowali Utara, start now, kata Pak Willy. Rubah mindset kita, rubah pola kerja kita untuk menuju Morut berkembang. Dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetap semangat. Morut maju, Morut sehat, Morut cerdas dan happy. Luar biasa GBU all katanya. Ini suara rakyat. Saya garis bawahi satu. Mewakili rakyat, mereka menginginkan pemimpin yang punya integritas. Pemimpin yang punya integritas. Integrity dari bahasa Inggris. Do the right thing even no one see you. Lakukan yang baik, yang tepat, sekalipun tidak ada orang yang memujimu, tidak ada orang yang menilaimu. Saya teringat pesan daripada aji angkat saya di Bone. Berkata seperti gini, sekalipun sorga tidak ada, berbuat baik tidak ada salahnya. Kita dimotivasi berbuat baik, bukan karena sorga. Tapi kita dimotivasi berbuat baik, karena kita punya naiwatu, punya integritas. Baik tetap baik. Baik tetap baik. Jangan menjadi pemimpin yang bisa disuap. Saya ajak anak-anak muda Morowali Utara, masyarakat Morowali Utara sahabatku. Di mana saja kita berada. Mari kita jadi macan, jadi singa di negeri kita sendiri. Ada istilah-istilah yang sering kita dengar. Indonesia mempunyai visi untuk menjadi macan Asia di tahun 2030. Kita juga harus menjadi macan di negeri kita sendiri. Kita bukan jadi anjing. Karena anjing hanya bisa menggonggong dan bisa menjilat. Kita harus jadi macan di kampung kita. Macan di kabupaten kita. Macan adalah pemburu dan raja hutan. Kini saatnya mental anjing, penggonggong, penjilat, kita tinggalkan. Saya tantang semua anak-anak muda, masyarakat Morowali Utara. Kita bukan penjilat, kita bukan pemain bayaran. Kita adalah singa-singa dari Kabupaten Morowali Utara. Kita akan yang menjadi generasi terdepan, akan mendukung Morowali Utara menjadi lebih baik. Kita pemburu, kita raja hutan, kita singa, we are the lion. Bahkan singa sampai masa tua pun tetap singa, sekalipun singa tidak lagi memakai mahkota. Tapi anjing semakin tua, semakin buruk keadaannya, berkudis, makin jijik, makin najis. Kita bukan anjing, kita singa. 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 Masyarakat Morowali Utara untuk menjadi masyarakat lebih unggul dan makmur. Tapi sahabat, kita jangan dulu bangga karena kita punya sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang menentukan secara geoekonomi dan geopolitik. Kita harus memikirkan bahwa semua itu tidak ada artinya tanpa kepemimpinan yang benar. Morowali Utara butuh pemimpin visioner yang melihat dan menata untuk jangka panjang. Karena periode bupati hanya 2
periode. 1 periode maksimal 5 tahun. 2 maksimal 10 tahun. Memang benar, Roma tidak dibangun dalam 1 malam. Tapi di malam pertama, sudah harus ada orang yang mulai meletakkan dasar-dasar pembangunan. Dasar pembangunan yang berkelanjutan, yang dinamakan Advanced Development dan Integrated Development. Pembangunan yang berkesinambungan, pembangunan yang terintegrasi, yang terpadu, melibatkan semua elemen, semua unit, semua masyarakat bersatu padu, terus membangun. Kita jangan menjadi kabupaten dengan pemerintahan yang selalu restart. Kapan majunya kalau selalu restart lagi? Kapan kita bisa meningkat? Kita tidak akan bisa meningkat seperti itu. Kita perlu pemimpin visioner, pemimpin yang mungkin dari proyek jangka panjang dalam 2 periode pemerintahannya mungkin belum bisa tercapai, tetapi dia sudah meletakkan pijakan-pijakan, sistem, dasar, pola yang harus dipadut pada pemimpin-pemimpin berikutnya. Kalau kita mau bertanya sekarang, sudah ada enggak jejak-jejak yang dibuat? Sudah ada enggak pola-pola? Sudah ada tidak titik-titik atau tracking yang dibuat untuk pembangunan jangka panjang? Saya bisa mengatakan tidak ada. Belum ada sama sekali. Pertanyaannya mau dibawa kemana Moral Utara ke depan? Pemimpin visioner, dia tidak memilih untuk jadi populer, tapi dia memilih untuk membuat tracking, membuat jejak, membuat jalan, membuat peta yang harus dilalui oleh periode kepemimpinan berikutnya. Kalau ini tidak kita lakukan, maka kita tidak akan pernah mengalami perkembangan yang baik di negeri ini. Dan semuanya cerita omong kosong saja. Maurud butuh pemimpin yang meningkatkan sumber daya masyarakat, life skill, keterampilan kerja. Karena itu, kami memiliki program ke depan. Di setiap ibu kota kecamatan kita bangun balai latihan keterampilan kerja. Sehingga anak-anak muda kita yang putus sekolah ataupun yang berhenti sekolah, kita mulai maksimalkan mereka, dilatih dengan keterampilan kerja baru, dan kita persiapkan mereka sebagai tenaga kerja yang kompetitif, tenaga kerja yang punya skill, yang bisa alih teknologi dengan industri-industri, perusahaan industri dari luar yang ada di Kabupaten Merauke Utara. Jadi, Kabupaten Merauke Utara belum perlu sekolah unggulan. Mau mengikuti contoh sekolah unggulan yang ada di Toraja, di sana. Karena alasannya, karena banyak orang Morowali, orang dari Sulawesi Tengah ke Toraja. Belum perlu. Karena Kabupaten Merauke Utara ini kaya sumber daya alamnya. Apalagi sekolah unggulan berorientasi untuk mencetak tenaga kerja yang akhirnya akan dikirim ke luar negeri dengan alasan di luar negeri gajinya tinggi. Saya anggap pemikiran itu pemikiran dangkal. Pemikiran yang sungguh sangat lemah. Buta. Sumber daya alam di Morowali Utara ini melimpah. Justru kita butuh tenaga-tenaga terampil untuk Kabupaten Morowali Utara. Bukan kita kirim keluar. Salah bro. Salah pernyataan itu. Visi itu tidak tepat. Akhirnya kalau itu kita paksakan, akan memperberat lagi APBD kita. Kita galakkan saja, tingkatkan saja sekolah-sekolah yang sudah ada. Tingkatkan kualitas guru dan para honorer. Berikan mereka intensif. Berikan mereka alat-alat praktek mereka. Kalau sekolah kejuruan kita lengkapi. Dengan laboratorium praktek mereka. Kita lengkapi. Kalau itu kita lengkapi, saya percaya. Kita punya sekolah-sekolah yang punya teknologi bagus. Yang punya sumber daya bagus. Karena para gurunya kita sudah tingkatkan semuanya. Skill mereka, keterampilan mereka, juga para honorernya, intensif mereka kita tambahkan. Jadi jangan berpikir sekolah unggulan. Nanti memperberat APBD. Akhirnya apa? Proyek lagi di situ. Keluar lagi dana. Begitu selesai masa jabatan, belum selesai-selesai juga itu. Sudah dah. Nggak usah ngomong tentang sekolah unggulan. Sekolah-sekolah di Kabupaten Morowali Utara tinggal mendapat sentuhan sedikit saja. Saya yakin akan menjadi yang terbaik di Kabupaten Morowali Utara. Ini persoalannya. Karena itu pemimpin ke depan. Kita butuh pemimpin yang meningkatkan sumber daya manusianya. Pemberdayaan sumber daya manusia di Kabupaten Morowali Utara harus menjadi prioritas. Dan saya teringat moto anak rantau yang pernah diposting oleh sahabat saya, Pak Yan Paulus Maloto. Dia tuliskan begini. Moto rantau, moto anak perantau.
tak akan pulang kampung kalau belum sukses. Tapi kalau sudah sukses, mengapa pulang kampung? Jadi bro, alasan pulang kampung hanya untuk membangun daerah, itu perlu kita underline. Kita perlu teliti dulu. Mungkin kamu belum sukses di luar, makanya kamu bertaruh di sini untuk mencari kesempatan, mencari peluang, memegang jabatan bupati. Ayo kita buktikan sekarang. Kalau kamu sudah sukses, kamu support saja dari luar dengan pemikiran-pemikiran. Nggak usah datang ke sini. Udah deh, balsis semua itu. Udah deh, nggak usah nipu masyarakat. Bilang kamu punya kebun sawit luas puluhan ribu di sana, punya hotel di sana, punya ini, memimpin perusahaan 1000 orang. Udah deh, balsis. Nggak usah bohongi masyarakat. Kita ngomong apa adanya saja sekarang ini. Karena masyarakat Morelia Utara harus mendapat pencerahan yang lebih baik ke depan. Nggak usah lagi. Ini bukan zaman feodal. Zaman membodohkan masyarakat. Hanya kepentingan hanya kepentingan para company. Hanya kepentingan para kenil. Istilahnya gitu ya. Maaf kalau salah. Jadi masyarakat dibiarkan tidak sekolah. Masyarakat dibiarkan tidak boleh melanjutkan pendidikan. Pokoknya masyarakat dibiarkan bergantung saja sama penguasa. Supaya mereka manut dan ikut saja apa kata penguasa. Tapi kalau saya tidak mau. Saya mau mencerdaskan masyarakat Morelia Utara. Sampai nanti ketika Tuhan dan masyarakat mempercayakan saya menjabat sebagai Bupati Morelia Utara, saya akan jalankan e-budgeting. E-budgeting. Yang semua sistem penganggaran terbuka dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Tidak boleh kita main tutup-tutup. Tidak boleh kita main rahasia. Ini zaman keterbukaan. Ini zaman digital. Ini era informasi. Semua harus terbuka. Bahkan apa yang ada di kantong bupati Anda harus tahu. Apa yang ada di kantong legislatif Anda pun harus tahu. Berani? Tapi itulah pemimpin. Pertaruhannya adalah hidupnya, integritasnya. Saya yakin kalau ini kita pertaruhkan, kita akan mendapat tatanan masyarakat unggul dan makmur. Dan ketika kita meninggal, nama kita akan menjadi harum dan dikenang. Dan ketika kita selesai menjabat, kita akan masih dicari. Kita akan masih dimintai pendapat. Bukan dihujat, bukan dimaki. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, anak cucu kita akan mendapat cerita bagus sampai selama-lamanya. Karena mengingat kita sebagai bupati, mantan bupati dulu, pernah cerita yang bagus membangun masyarakat. Ini yang menjadi dambaan saya. Saya dibesarkan dari kecil di kota Colonodale, yang sekarang disebut ibu kota Kabupaten Morelia Utara. Dan sampai sekarang, saya tinggal di Beteleme. Saya miris dengan kota saya, yang sekarang menjadi ibu kota Colonodale. Tidak ada perubahan sama sekali. Ada orang yang mengatakan kepada saya, dan dia adalah pemimpin, alasannya masyarakatnya susah diatur. Saya tantang dia, siapa bilang? Karena kamu tidak pernah tinggal di Colonodale, kamu kan dari luar, tiba-tiba datang di sini. Kamu kan tidak tahu bagaimana interaksi sosial masyarakat Colonodale. Anda boleh tanya kehidupan masyarakat Colonodale yang dari awal tinggal di Colonodale. Masyarakat Colonodale itu ramah, kekeluargaannya tinggi, tidak pandang bulu, persatuannya tinggi. Saya masa kecil saya besar, dari masa kecil saya tinggal di Kampung Pisang. Saya masih teringat, tetangga-tetangga saya komunitas Kampung Bugis semuanya. Kalau hari Lebaran tiba, kami pasti mendapat bagian, ada kue. Itu sudah menjadi kebiasaan tradisi kami. Begitu juga pada waktu hari raya Natal dan sebagainya. Kami juga memberi. Dan ini interaksi sosial yang bagus sekali. Hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa masyarakat Colonodale tidak bisa diatur, itu salah. Masyarakat Colonodale itu paling gampang diatur. Mereka adalah masyarakat yang benar majemuk. Tetapi kami punya nilai-nilai historis persatuan. Sebagai warga yang sudah lama tinggal di bumi Witamori. Kami satu di sana, tidak memandang perpandangan bulu. Hanya pendekatan emosional Anda saja yang tidak tepat. Begitu saya katakan kepada pemimpin itu. Kamu yang tidak tahu.
Kalau kamu masuk di tengah mereka, kamu akan tahu masyarakat Kolondale itu orang yang baik, baik sekali. Bahkan saya merasa lebih nyaman di komunitas saya, di Kampung Pisang, Kampung Bugis, dibandingkan kampung saya sendiri. Kenapa? Karena rasa kekeluargaannya itu tinggi sekali. Sampai sekarang, di masa kami yang sudah umur-umur sekian, persaudaraan kami itu tinggi sekali. Beberapa kawan-kawan saya dari masa kecil sekarang ada di Beteleme. Kalau kami ketemu, tinggal panggil nama saja. Victor! Suding! Apa kabarmu? Siani anakmu? Berapa anakmu? Kau di bolaku. Mari ke rumahku. Sini kita makan sama-sama. Tidak ada perbedaan. Di Tompira pun juga begitu. Ada teman-teman kecil saya di sana. Pak Talib, Ali, semuanya. Mereka bilang, Victor, kalau ke Kolondale singgah-singgah ke rumah. Apa yang susah diatur? Jadi prioritas kita, ibu kota Kabupaten Morowali Utara Kolondale harus kita benahi. Kita harus bercontoh dengan Kabupaten Induk kita Morowali. Dalam beberapa tahun saja, sejak kepemimpinan yang baru, ibu kota berpindah di sana. Tersulaplah itu ibu kota kabupaten. Daya tariknya luar biasa. Sehingga ketika Anda yang sudah pernah ke Bungku, lalu masuk ke Kolondale, Anda akan melihat perbedaannya seperti langit dan bumi. Dan kita harus fair. Kita nggak boleh menutup-nutupi. Kita harus menjadi gentleman. Kita mengakui kelebihan induk kita. Kelebihan bahkan lawan kita. Untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kita jangan mau blame. Jangan pernah kita mau mempersalahkan siapapun. Atau membenarkan diri. Atau menuduh. Kalau kita kurang, kita akui, kita kurang. Dan kita harus perbaiki. Dan kita harus mau diberikan nasihat, ditegur. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Seorang pemimpin bukan berarti itu sebagai bukti Anda lebih hebat daripada yang lain. Tidak. Anda hanya dipercaya oleh masyarakat. Kalau dipercaya, pertaruhannya adalah naewatu. Pertaruhannya ada akhlak kita. Pertaruhannya adalah hidup dan mati kita. Kita pertaruhkan kepercayaan itu bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Dan ke depan, UKM-UKM kita ini menjadi target prioritas kami. Ada 5.000 UKM yang kita harus bangun, aktifkan. Baik usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Kita akan bangkitkan dan kita akan masuk pada pola bisnis 4.0. 4.0. Apa itu? Ini era digital, era informasi internet. Semua UKM-UKM di Kabupaten Morowali Utara nanti akan terintegrasi dengan sistem logistik, terintegrasi dengan sistem distribusi, terintegrasi dengan sistem point of sales, terintegrasi dengan sistem payment. Sehingga pembayaran tidak perlu lagi pakai uang fisik. Anda bisa pakai OVO, Anda bisa pakai PayPal, Anda bisa pakai M-Banking, SMS Banking, dan sebagainya. Dan UKM harus menuju ke pola bisnis 4.0. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Banyak UKM-UKM mati karena kompetisi lewat dunia online. Dan itu kita akan terapkan nanti. Morowali Utara bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa, sangat bisa. Bisa sekali. Dan kita akan memodali usaha-usaha mikro, memberikan pelatihan, pendampingan. Bukan hanya memberi pelatihan sekedar mengeluarkan uang proyek saja, setelah itu selesai. Tidak. Kita mendampingi sampai kita melihat, mengukur tingkat keberhasilan mereka. Dan ini harus terjadi karena melalui pola bisnis 4.0 tidak ada batasan lagi. Kita sedang memasuki era pasar bebas, di mana kita bisa berdagang, berjual beli dengan cepat lewat akses internet. Ini akan kita lakukan ke depan. Dan dari sisi pertanian peternakan, kita akan memakai pola integrated farming. Pertanian peternakan yang terintegrasi. Dalam satu siklus yang sama. Di sana ada pertaniannya, di sana juga ada peternakannya, ada terjadi simbiosis mutualisme, sirkulasinya baik, semua dihidupkan. Sehingga masyarakat tidak akan pusing mencari pupuk, tidak akan pusing mencari tambahan-tambahan usaha baru, karena dengan sistem pertanian terintegrasi, pertanian peternakan terpadu, masyarakat bisa sekaligus bercocok tanam padi, jagung,
bawang, kacang, dan sebagainya, sekaligus juga bisa beternak di tempat itu, memanfaatkan limbah-limbah dari pertanian itu, memanfaatkan limbah-limbah dari peternakan itu menjadi pupuk, dan itu seterusnya. Ada integrasi, ada keterpaduan satu sama yang lain. Dan ini kan kita bangun ke depan. Dan harapan saya, Morowali Utara tidak bisa dilihat sebelah mata lagi. Ke depan, tujuan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara harus mengikuti step-step ini, level pengujian ini. Apakah pembangunan itu sangat dibutuhkan? Merupakan priority scale, menjadi prioritas masyarakat itu atau tidak? Jangan diada-adakan kalau itu tidak perlu. Yang berikutnya, apakah itu memiliki multiguna, multifunction, memiliki kegunaan lebih daripada satu? Apakah ini hanya sekedar jalan tani? Bisa nggak dijadikan ini sebagai lintas untuk menghubungkan desa satu dengan yang lain? Ini contoh saja, ya. Harus multifungsi, jangan hanya satu kegunaan. Dan itu kita upayakan sedapat mungkin. Semua pembangunan yang kita alokasikan harus mempunyai multifungsi, supaya sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Yang berikutnya adalah keuntungan ekonomis, profitable ratio-nya tinggi tidak. Kalau saya membangun di sini, ada profitnya nggak bagi masyarakat? Ada keuntungan balik nggak bagi masyarakat? Kalau saya membuat jalan ini, ada keuntungan balik atau tidak? Dan kalau misalnya tidak ada keuntungan balik, kita perlu kaji lagi. Supaya jangan kita sekedar membuang-buang anggaran. Akhirnya mubazir, akhirnya defisit. Akhirnya masyarakat juga yang menanggung semua akibatnya. Anda enak, bupati silih berganti-ganti. Anggota legislatif juga berganti-ganti. Tetapi masyarakat itu-itu saja. Para pemimpin yang berganti-ganti seenak dewe, pergi selesai, bye-bye Morowali Utara. Tapi kita yang tinggal di Morowali Utara sebagai masyarakatnya, yang akan merasakan dampaknya. Karena itu kita harus teliti baik-baik. Karena itu masyarakat Morowali Utara, sekarang Anda yang menentukan siapa yang harus Anda pilih. Ingat kawan, kita singa Morut. Kita singa Morowali Utara. Kita macan di negeri kita sendiri. Kita bukan anjing, hanya bisa menjilat. Hanya bisa menggonggong. Tapi kita macan Morowali Utara. Kita pemburu dan raja hutan. Tunjukkan nyalimu untuk Morowali Utara unggul dan makmur. Bersama saya, Victor Balirante, kita ke depan membangun Morowali Utara lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been